Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nila Sari dari kelompok 5 NIMK 0211911048. Saya mahasiswi jurusan Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji penetapan sakarin secara kualitatif dengan tes organoleptik. Yang pertama yaitu tujuan uji. Tujuan uji penetapan sakarin secara kualitatif dengan tes organoleptik yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan sakarin dalam bahan pangan dengan menggunakan tes organoleptik. Yang kedua yaitu prinsip uji. Contoh diasamkan dengan HCl kemudian diekstrak dengan ether dan diuapkan. Residu yang mengandung sakarin diuji secara organoleptik yaitu dengan adanya rasa manis. Yang ketiga yaitu alat dan bahan. Corong ekstraksi, cawan, gelas piala, Erlenmeyer, larutan HCl, pelarut ether, air suling. Contoh bahan pangan yaitu buroncong dan minuman sari buah markisa. Yang keempat yaitu prosedur uji. Yang pertama persiapan contoh. Yang kedua 50 ml larutan atau 50 gram bahan makanan padatan atau semi padat dari cara kerja 1 diasamkan dengan HCl agar sampel mengalami hidrolisa menjadi asam O-sulfamoil benzoat atau dalam suasana asam akan menjadi asam amonium O-sulfobenzoat, lalu diekstraksi dengan 25 ml ether agar asam sakarin berikatan dengan ether. Ether digunakan sebagai pelarut karena merupakan salah satu pelarut organik yang tidak bisa bercampur dengan air. Yang ketiga, cuci ekstraksi dengan 5 ml air suling untuk mempermudah penyaringan dan analisis. Yang keempat, larutan dipindahkan ke dalam gelas piala kecil atau cawan penguap. Biarkan ether menguap dengan sendirinya yang ditandai dengan hilangnya bau yang menyengat. Sisa yang tertinggal diuji rasanya manis atau tidak. Apabila manis menunjukkan adanya sakarin. Cara ini dilakukan untuk kadar sakarin 20 mg per kilogram bahan. Animasi reaksi kurang lebih sebagai berikut. Yang kelima yaitu interpretasi hasil. Hasil uji pada sampel pertama yaitu kue buroncong diperoleh tidak adanya kandungan sakarin dalam sampel. Residu diuji secara organoleptik. Setelah diuji residunya tidak memiliki rasa manis sehingga menunjukkan hasil yang negatif. Sedangkan pada sampel sari buah markisa diperoleh hasil adanya kandungan sakarin dalam sampel. Residu yang mengandung sakarin diuji secara organoleptik. Setelah diuji residunya memiliki rasa manis sehingga menunjukkan hasil yang positif. Kedua hasil uji telah sesuai dengan teori di mana bahan pangan yang mengandung sakarin akan menghasilkan residu yang manis, sedangkan bahan pangan yang tidak mengandung sakarin tidak menghasilkan residu yang manis saat tes organoleptik dilakukan. Berdasarkan hasil uji diperoleh bahwa minuman sari buah markisa mengandung sakarin, sedangkan kue buroncong tidak mengandung sakarin. Kue buroncong yang dijual mayoritas menggunakan bahan pemanis alami seperti gula pasir. Hal ini yang menyebabkan hasil uji penetapan sakarin secara kualitatif dengan uji organoleptik memperoleh hasil negatif sakarin. Sedangkan minuman sari buah markisa menggunakan sakarin sebagai pemanisnya sehingga hasil uji sakarin bernilai positif. Dikutip dari penelitian yang dilakukan oleh Wijaya Saputra 1989, makanan yang menggunakan pemanis sintetis dapat menghasilkan rasa pahit ketika makanan tersebut dipanaskan di suhu yang tinggi. Oleh sebab itu, penggunaan sakarin lebih cenderung digunakan pada minuman sebagai pemanisnya. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tahir dan Fitrianti 2013, di mana minuman cenderung menggunakan pemanis sintetis. Penggunaan sakarin pada minuman ini diduga disebabkan oleh harganya relatif murah dan tingkat kemanisannya relatif lebih tinggi dibanding dengan pemanis alami seperti gula.
Sakarin sendiri merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk keperluan produk olahan pangan. Mengkonsumsi sakarin secara berlebihan dapat menimbulkan efek samping, diantaranya adalah migrain dan sakit kepala, kehilangan daya ingat, bingung, insomnia, iritasi, asma, hipertensi, diare, sakit perut, alergi, impotensi, dan gangguan seksual, kebotakan, serta kanker otak dan kandung kemih. Berdasarkan Food and Drug Administration atau FDA, penggunaan pemanis buatan dikatakan aman apabila sesuai dengan batas Acceptable Daily Intake atau ADI, yaitu 0-5 mg per kilogram berat badan per hari. Yang keenam yaitu kesimpulan. Uji penetapan sakarin secara kualitatif dengan tes organoleptik diperoleh hasil bahwa kue buroncong negatif sakarin dengan tidak adanya rasa manis pada residu saat tes organoleptik, sedangkan minuman sari buah markisa positif sakarin dengan adanya rasa manis pada residu saat tes organoleptik. Yang terakhir yaitu penutup dan referensi. Demikianlah video mengenai uji penetapan sakarin secara kualitatif menggunakan tes organoleptik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.